Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaidah ke-30. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat. Contoh, orang yang bepergian karena maksiat tidak boleh mengambil kemurahan hukum karena bepergiannya, seperti mengqashar dan menjamak sholat dan membatalkan puasa. Dan orang yang bepergian karena maksiat walaupun dalam kondisi terpaksa juga tidak diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi. Kaidah ke-31. Ar-rukhasu la tunatu bisyab. Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan. Contoh, diwajibkan mencuci kaki bagi yang ragu-ragu dalam hukum bolehnya mengusap khuf. Diwajibkan sholat secara itmam atau sempurna bagi yang ragu-ragu dalam hukum bolehnya sholat qashar. Dan dalam hal ini terdapat beberapa perumpamaan. Ketika seseorang ragu-ragu apakah ia mengusap mujah itu di waktu hadir atau di waktu bepergian, maka dipastikan bahwa mengusapnya itu di waktu hadir, karena asalnya ialah mencuci kedua kaki dan mengusap mujah itu rukhsah dengan syarat. Maka jika tidak yakin dengan syaratnya, harus lagi ke asal kefarduan. Kaidah ke-32. Maka na aktsara fi'lan kana aktsara fadlan. Sesuatu yang banyak aktivitasnya maka banyak pula keutamaannya. Contoh, memisahkan sholat witir itu lebih utama dibandingkan dengan menyambungkannya, karena tambahnya niat dan takbiratul ihram serta salam. Orang yang sholat sunnah sambil duduk pahalanya adalah separuh dari yang sholat sunnah dengan berdiri. Begitu pula yang sholat sunnah sambil berbaring pahalanya separuh dari yang sholat sambil duduk. Kaidah ke-33. Ma la yudroku kulluh la yutroku kulluh. Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan, maka tidak boleh meninggalkan semuanya. Contoh, seseorang yang tidak mampu berbuat kebajikan dengan 1 dinar, tetapi mampu dengan dirham, maka lakukanlah. Seseorang yang tidak mampu untuk mengajar atau belajar berbagai bidang studi sekaligus, maka tidak boleh meninggalkan keseluruhannya. Seseorang yang merasa berat untuk melakukan sholat malam sebanyak 10 rakaat, maka lakukanlah sholat malam 4 rakaat. Kaidah ke-34. Al-maisur la yaskutu bil maksur. Sesuatu yang mudah tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang sulit. Contoh, ketika seseorang terpotong ujung jari-jari tangannya, maka wajib baginya mencuci yang tersisa dalam bersuci. Bagi yang hanya mampu menutupi sebagian auratnya, maka itu dibolehkan sesuai dengan kadar kemampuannya dalam menutup aurat. Jika seseorang tidak mampu melakukan rukuk dan sujud tetapi ia masih mampu berdiri, maka berdiri dalam sholatnya itu tetaplah wajib baginya. Kaidah ke-35. Ma haroma fi'luhu haroma tolabuhu. Sesuatu yang haram untuk dikerjakan, maka haram pula mencarinya. Contoh, mengambil riba atau upah perbuatan jahat, atau mengambil upah dari tukang ramal, begitu pula dengan upah orang-orang yang meratapi kematian orang lain. Kaidah ke-36. Ma haruma akhduhu haruma i'ta'uhu. Sesuatu yang haram diambil, maka haram pula memberikannya. Contoh, memberikan riba dan mas kawin orang yang zalim, memberikan persenan, uang tip, dukun dan sogokan, memberikan upah saat menangisi mayit. Kaidah ke-37. Al-khairu al-muta'addi afdalu minal qasiri. Kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit atau terbatas. Contoh, mengajarkan ilmu itu lebih utama dari sholat sunnah mutlak. Melakukan fardu kifayah itu mengungguli dari melakukan fardu ain karena telah menggugurkan kewajiban terhadap umat yang lain. Atau mengajarkan ilmu lebih utama daripada sholat sunnah. Kaidah ke-38. Ar-ridho bisyai' ridho bima yatawalladu minhu. Ridho terhadap sesuatu itu ridho dengan apa yang terlahir darinya. Misalnya, ridhonya suami istri terhadap aib atau cacat salah satunya, walaupun kemudian bertambah cacatnya itu, maka tidaklah ada khiyar menurut pendapat qaul shahih. Jika seseorang berkata, potonglah tangan saya, maka kemudian dipotong, tetapi selanjutnya tangannya terputus-putus akibat dari pemotongan itu, maka biarkanlah menurut qaul azhar. Kaidah ke-39. Al-hukmu yaduru ma'al illati
wujudan wa adaman. Hukum itu berputar beserta ilatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaan ilatnya. Misalnya, haramnya khomer itu karena memabukkan. Maka ketika tidak lagi memabukkan, hukumnya menjadi halal, seperti cuka. Masuk ke rumah orang lain dan memakai pakaiannya itu haram karena tidak ada ridho dari pemiliknya. Jika diketahui bahwa pemiliknya itu ridho, maka hukumnya boleh. Haram hukumnya meminum racun karena merusak, tetapi ketika tidak akan merusak, maka hukumnya boleh. Kaidah ke-40. Al-asyu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal pada dasarnya segala sesuatu itu diperbolehkan. Contoh, keraguan menentukan halal haramnya hewan yang susah dicari hukumnya, maka hewan itu hukumnya halal. Jika seekor burung dara masuk ke dalam sangkar seseorang, dan orang itu ragu-ragu apakah burung itu milik orang lain atau bukan, maka yang lebih utama adalah boleh memilikinya. Jika seseorang ragu-ragu pada ukuran kadar tambalan emas pada tempat makanan atau minuman, apakah ia besar atau kecil, maka hukum asalnya ialah mubah, boleh dipakai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.